Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus dari beta thalassemia. Nah, di sini yaitu ini ya gambarannya ada target sel ini. Kemudian juga 23-year-old man yaitu seorang pria berusia 23 tahun, follow up appointment yaitu kontrol atau follow up, history yaitu riwayatnya ada mild anemia noted on wellness visits 6 weeks ago, anemia ringan ditemukan saat pemeriksaan kesehatan 6 minggu yang lalu, run several half marathon over the past 2 years. Sering mengikuti beberapa lomba half marathon selama 2 tahun terakhir. Symptoms-nya, gejalanya yaitu feels well, merasa sehat, normal energy level yaitu tingkat energinya normal, laboratory results hemoglobin 12,2, eritrosit yaitu 5,8, MCV 74 yaitu menurun, leukosit 6.500, platelet 180.000, hemoglobin A2 6% yaitu meningkat. Nah, peripheral blood smear ya, abnormal finding presence yaitu pada gambar yang sebelumnya tadi. Which of the following most likely initial pathologic defect leading to this patient's current condition, yaitu artinya manakah dari berikut ini yang paling mungkin menjadi defek patologis awal yang menyebabkan kondisi pasien ini, yaitu A. Cell membrane instability, B. Complete gain dilation, C. Elevated oxidative stress, D. yaitu erroneous mRNA processing, E. yaitu impaired heme synthesis, F. insoluble protein formation. Kemudian juga jawaban yang paling tepat yaitu D, yaitu erroneous mRNA processing. Nah, clinical reasoningnya yaitu di sini yaitu step 1, identifikasi jenis anemia, lihat data lab yaitu HB 12,2 gram per DL, yaitu dia merupakan anemia ringan, MCV 74 yaitu mikrositik atau eritrosit kecil, jadi ini merupakan anemia mikrositik. Step 2 yaitu pikirkan penyebab anemia mikrositik. Penyebab klasik anemia mikrositik yaitu penyebabnya adalah iron deficiency anemia, itu ciri khasnya adalah HB rendah, RBC rendah. Kemudian juga thalassemia itu adalah RBC normal atau tinggi, anemia penyakit kronis yaitu inflamasi, sideroblastic anemia itu gangguan heme, lead poisoning yaitu basophilic stifling. Step 3 yaitu perhatikan jumlah eritrosit RBC sama dengan 5,8 juta yaitu tinggi atau normal tinggi. Ini penting sekali. Pada iron deficiency biasanya RBC menurun. Pada thalassemia tubuh mencoba kompensasi dengan menyebabkan produksi RBC meningkat, jadi lebih mengarah ke thalassemia. Kemudian juga step 4 yaitu lihat HbA2. HbA2 sama dengan 6% yaitu berarti meningkat. Ini adalah clue paling penting. HbA2 meningkat sama dengan beta thalassemia trait, kemudian juga karena beta chain menurun, tubuh mengganti dengan delta chain, terbentuk HbA2 atau alpha 2 delta 2, HbA2 naik. Step 5 itu lihat peripheral smear, yaitu pada gambar tampak target sel poikilositosis. Kenapa muncul target sel? Yaitu karena Hb dalam sel sedikit, membran relatif berlebih, kemudian juga tampak seperti sasaran tembak, ini khas thalassemia. Nah, kemudian juga step 6 yaitu apakah pasien nampak sakit berat? Tidak, masih bisa lari half marathon, energi normal, berarti penyakit ringan. Kalau beta thalassemia mayor yaitu artinya adalah adanya anemia berat, transfusi berulang, splenomegaly, deformitas ulang, sedangkan di sini adalah adanya beta thalassemia trait atau minor. Step 7 yaitu cari defek patologis awal. Pertanyaannya adalah initial pathologic defect, artinya penyebab paling awal yaitu bukan efek akhirnya. Pada beta thalassemia, penyebab tersering yaitu point mutation yang menyebabkan gangguan pemrosesan mRNA atau splicing error, yaitu akibatnya beta globin menurun, HbA menurun, HbA2 meningkat. Kenapa dibenar yaitu di erroneous mRNA processing, yaitu karena beta thalassemia paling sering akibat mutasi titik, yaitu kemudian juga mutasi mengganggu splicing mRNA beta globin, produksi beta chain menurun, kemudian juga ini adalah proses awal penyakit. Penjelasan kasus yaitu di sini thalassemia, beta thalassemia trait yaitu merupakan adalah kelainan genetik pada pembentukan rantai beta globin hemoglobin, artinya reproduksi rantai beta menurun, hemoglobin normal dewasa yaitu HbA alpha 2 beta 2 menurun, muncul anemia mikrositik ringan. Biasanya pasien tidak bergejala, ditemukan secara tidak sengaja saat cek darah rutin.
Etiologi yaitu penyebab tersering adalah mutasi titik atau point mutation pada gen beta globin. Mutasi ini paling sering menyebabkan yaitu kesalahan pemrosesan mRNA atau splicing error. Jadi mRNA beta globin tidak terbentuk dengan benar, produksi rantai beta menurun. Ini adanya itu satu target sel dan juga hypochromic microcytic red blood cell. Kemudian juga patofisiologi sederhananya adalah normal, HbA normal atau alpha 2 beta 2. Tubuh harus membuat alpha chain beta chain dalam jumlah seimbang. Pada beta thalassemia itu beta chain menurun, akibatnya alpha chain menjadi berlebihan, alpha chain menggumpal atau insoluble, merusak membran eritrosit, kemudian juga sel darah merah mudah rusak dan juga terjadi anemia. Kenapa HbA2 meningkat? Karena beta chain berkurang, tubuh mencoba mengganti dengan delta chain hingga terbentuk HbA2 itu alpha 2 delta 2, maka HbA2 meningkat. Gambaran laboratorium yaitu Hb menurun ringan, yaitu hasilnya adalah anemia ringan, yaitu produksi Hb berkurang. MCV menurun, hasilnya adalah mikrositik, yaitu Hb sedikit sehingga terjadi eritrosit kecil. Kemudian juga gambarannya adalah eritrosit normal atau meningkat, yaitu kompensasi sumsum tulang tubuh membuat lebih banyak RBC. HbA2 meningkat, yaitu kompensasi kekurangan beta chain, yaitu delta chain meningkat. Target cells yaitu membran berlebih, Hb sedikit, sel mengkerut. Spherosit yaitu kerusakan membran akibat presipitasi alpha chain. Sign and symptom plus alasan yaitu pertama adalah simptomatik atau gejala ringan, yaitu kenapa? Karena masih punya satu gen beta normal, jadi masih bisa membuat sebagian beta globin. Dua itu anemia ringan, kenapa? Hb normal kurang karena beta chain menurun. Tiga eritrosit kecil atau mikrositik, kenapa? Hb sedikit, ukuran RBC mengecil. 4 target sel, kenapa? Isi Hb sedikit tetapi membran masih banyak, tampak seperti sasaran tembak. Dan juga 5 adalah spherosit, yaitu kenapa? Alpha chain menggumpal sehingga merusak membran RBC. Kunci diagnosisnya adalah beta thalassemia atlet, yaitu anemia mikrositik ringan, RBC normal atau meningkat, HbA2 meningkat, target sel. Kenapa jawaban D benar? Yaitu di erroneous mRNA processing, yaitu karena penyebab tersering beta thalassemia adalah mutasi titik. Mutasi ini menyebabkan gangguan splicing atau pemrosesan mRNA. Produksi beta globin menurun. Ini adalah defek awal paling utama. Nah, kenapa yang lain salah? Yaitu A, cell membrane instability, yaitu kenapa salah? Membran memang rusak pada beta thalassemia, tapi itu akibat lanjutan, bukan penyebab awal. Jawaban ini benar pada yaitu hereditary spherositosis, kelainan pada spectrin angkirin band 3, membran RBC tidak stabil. Kemudian juga ciri khas adalah spherocyte anemia hemolytic dan juga splenomegaly. B yaitu complete gene deletion, yaitu kenapa salah? Complete gene deletion lebih khas, yaitu alpha thalassemia bukan beta thalassemia. Pada beta thalassemia biasanya point mutation bukan delesi total. Jawaban ini benar pada alpha thalassemia karena gen alpha sering mengalami delesi, cirinya adalah HbH dan juga Hb bars. Kemudian juga C yaitu elevated oxidative stress, yaitu kenapa salah? Stres oksidatif memang terjadi karena alpha chain menggumpal, tapi itu efek sekunder bukan defek awal. Jawaban ini benar pada G6PD defisiensi karena RBC tidak mampu melawan oksidasi. Ciri adalah Hansberry bite cell hemolysis setelah obat atau sulfa atau fafabin. E yaitu impaired hem synthesis, yaitu kenapa salah? Masalah pada thalassemia globin chain bukan hem. Jawaban ini benar pada sideroblastic anemia atau porphyria karena sintesis hem terganggu. Cirinya adalah ring sideroblast dan juga iron meningkat. Nah, F yaitu insoluble protein formation, kenapa salah? Yaitu alpha chain memang menggumpal dan tidak larut, tapi itu akibat akhir bukan defek awal. Jawaban ini benar pada sickle cell disease karena HbS itu membentuk polimer tidak larut saat dioksigenasi, RBC menjadi sickling. Ringkasan seperhafalan adalah beta thalassemia, defek utama gangguan mRNA beta globin, akibatnya beta chain menurun, kompensasi HbA2 meningkat. Gambaran adalah anemia mikrositik ringan, RBC normal atau meningkat dan juga target sel. Nah, cara hafal adalah beta thal sama dengan beta chain trouble, beta menurun, HbA menurun, HbA2 meningkat, MCV menurun, yaitu penyakit tabel hafalan yaitu beta thalassemia itu gangguan mRNA atau splicing, alpha thalassemia gen deletion, hereditary spherositosis yaitu membran RBC, G6PD stres oksidatif, sickle cell protein tidak larut, porphyria atau sideroblastik yaitu sintesis hem.